Ya, halo, selamat malam, cuan troopers. Balik lagi nih ya, kita di TikTok malam hari ini di Selasa malam ya, di bulan April tanggal 2. Halo juga Fiona Paramita. Oke. Jadi teman-teman, hari ini TikTok kita itu berjudul Full Call Auction ya. Jadi pasti nih teman-teman apalagi yang trader ya pasti udah sering dengar mengenai topik ini sedang ramai dibicarakan. Ya, jadi topik kita akan membahas full call auction untung atau buntung. Nah, yang menariknya malam hari ini kita akan ditemani juga dengan Daniel Wiguna ya. Daniel Wiguna adalah Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dengan narasumber kita adalah Michael Yo. Ya, jadi ini pasti akan rame banget teman-teman. Jadi diharapkan nih buat teman-teman semua yang nonton malam hari ini untuk interaktif ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh tanyakan di comment section ya. Jadi buat nanti kalian yang pertanyaannya menarik itu akan dipilih ya. Akan ada 2 buku ya buat teman-teman di sini ya. Buku investing yang akan kita bagikan buat teman-teman kalau misalnya kalian bertanya ya, nanti akan dipilih langsung oleh admin dari Sukor Sekuritas ya. Jadi stay tune, kalian nonton selama kurang lebih 1 jam TikTok kita malam hari ini. Oke, jadi mungkin sambil kita menunggu Daniel dan juga Michael Yo, mungkin teman-teman boleh absen dulu kali ya sedikit. Ini nontonnya dari mana aja nih? Kita udah mau mendekati liburan panjang juga ya, Lebaran sudah mau dekat ya. Dan buat teman-teman di sini juga mungkin kalau ada yang nyasar nonton TikTok kita malam hari dan belum punya akun RDN bisa buka ya di e-form.sukorsekuritas.com ya. Jadi di sini kalian bisa buka akun kalian bersama Sukor Sekuritas. Cek, cek. Halo, 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 selamat halo, malam Dan. halo, halo. Cek, cek. Suara gue jelas nggak, Jo? Jelas, aman. Oke. Oke, nonton dari Cek. Depok juga nih ya. Oke, Wah, banyak ya. Banyak yang dari seluruh ini nih, Jabodetabek ya. Dan seluruh Indonesia. Soalnya narasumbernya itu Bro Michael Yo. Biasanya Bro Bro Michael Michael Yo tuh yo. yang nonton kan rame banget. Selalu bro, selalu ya. Iya, Nonton iya, iya. Oh, ada yang dari Gorontalo loh. Gorontalo, Gorontalo. Ya. Siap. Sama-sama dari Sulawesi ya. Ya, ya. Jadi pasti bakal seru banget ya. Ini kita belum ngomong apa-apa aja dan udah mau hampir 100 nih. Iya, 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 Jadi iya. Jangan lupa jadi juga untuk ini apa namanya taruh pertanyaannya di kolom question and answer gitu ya supaya bisa kita jawab bareng-bareng dengan Bro Michael Yo. ya, ya, ya. Oke, iya teman-teman ya. Jadi jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung di comment section ya. Nanti kita akan pilih kok mendekati Q&A session ya. Jadi nanti kita akan pilih pertanyaan teman-teman semua ya. Oke. eh Mm-mm. Mungkin ini aku mau say hi dulu nih. Ada yang dari Wakanda juga. Wakanda deh. Wakanda ya. Oke. Ya, jadi Gitu. mungkin kita ngobrol-ngobrol dikit dulu kali ya Dan ya kan. Jadi Iya, kalau misalnya kita lihat market kita kemarin kan koreksi ya hampir 2% gitu betul. kan. Hari ini ada pembalikan nih gitu ya 0,44% nih ya naik. Mm-mm. Walaupun kalau misalnya kita lihat dari hari Selasa minggu lalu sampai hari ini ya secara 5 hari ke belakang kita sebenarnya masih minus 1,5%. Mungkin di sini Iya. teman-teman cuan troopers nih kan yang berpikir kira-kira apa yang terjadi, apa yang perlu diperhatikan. Nah, menurut dari Daniel sendiri kira-kira ada apa nih yang mungkin teman-teman bisa perhatikan di dalam market kita sekarang? Oke, ini sebenarnya menarik banget ya, Jo. Kita ngelihat market 1 minggu sebelum kita ada pekan libur panjang lagi ya. Ya, ya, Jadi ya, ya, minggu depan kan kita full libur seminggu ya, gitu ya. Nah, tentunya ini banyak investor yang juga akan berpikir, oke, kalau mau libur panjang daripada duitnya ketahan di IHSG, mending gue tarik dulu gitu ya, terutama big fund biasanya tuh kayak gitu karena di tengah Indonesia yang lagi libur, Amerika itu
nggak libur gitu. US market, global market itu liburnya nggak sepanjang Indo. Jadi mereka bisa mungkin dapat potential gain atau capital gain di global market. Itu yang pertama. Dan yang kedua katanya kalau di dalam negeri itu ada sentimen yang berkaitan dengan kita punya kondisi politik gitu ya. Eh, ada gugatan ke MK dari Anies dan juga Ganjar dan lain sebagainya gitu ya dari sisi politik. Terus juga ditambah dengan sentimen dari bursa sendiri gitu. Ada full call auction yang akan kita bahas hari ini ya bareng Bro Michael Yo dengan mendalam. Tapi apa namanya? Tapi yang berkaitan dengan full call auction ini nanti dijawab sama Bro Michael Yo aja. Yang gua mau bahas itu yang berkaitan dengan sentimen-sentimen global dan bulan pendek. Kita bilang bahwa bulan pendek itu artinya dalam waktu 4 bulan itu kita efektif tradingnya paling cuma 2 minggu lebih gitu ya. Dan juga kita lihat juga ada musim pembagian dividen yang sudah selesai semua gitu. Jadi ada apa namanya bank BCA, BRI, BNI, Mandiri itu udah kelar bagi dividen. BNI baru hari ini deh kalau nggak salah gitu ya kelar bagi dividen gitu. Jadi ya wajar aja habis kelar bagi dividen orang jualan kemudian dia pergi ke market yang masih buka gitu di minggu depan. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi memang sentimen apa namanya penggerak marketnya itu juga lumayan mendukung para investor itu untuk ya udah deh gua mungkin rehat bentar dari domestik gitu ya bukan karena domestik kita jelek gitu ya domestik kita bagus loh makroekonomi kita bagus ya kita tidak ada defisit neraca dagang surplus makroekonomi kita juga diproyeksi bisa tumbuh di atas 5% maksudnya 5, sekian gitu ya di kuartal-kuartal selanjutnya. Kemudian suku bunga juga memang masih tinggi, tapi diprediksikan juga akan menurun gitu ya. Jadi memang rasio profitabilitasnya di Indonesia secara makro itu masih bagus gitu. Cuman memang karena ada sentimen-sentimen seperti yang tadi sudah kita sebutkan itu yang membuat market kita itu jadi kurang bergairah gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kalau gue lihat secara teknikal sih sepertinya hari ini tekanan jualnya udah mulai menurun gitu ya. Karena kalau dilihat dari indikator stokastik RSI gitu, sepertinya orang itu udah capek jualan gitu, yang punya barang udah pada jualan-jualan, tapi ternyata yang apa namanya ditampung sama domestic fund. Nah, ini ibarat kayak tukar guling gitu. Jadi yang barang-barang yang awalnya dipegang sama asing kan ada capital outflow tuh sekitar 1, berapa triliun kemarin gitu ya. Hari ini juga masih capital outflow, tapi tetap ada yang nampung gitu. Makanya indeks kita bisa ketahan di 72 gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Nah, ini berkaitan dengan full call auction ada 11 kurang lebih ya. Nanti yang membuat satu emiten itu bisa berada di apa sih istilahnya ya di papan X lah ya, Khusus dikasih ya. tato Ya, X. ya. Ya, papan pemantauan khusus gitu ya, notasinya X. Jadi ada 11 poin-poinnya, di mana kalau ada satu emiten yang kena satu aja itu bisa kena di sana, gitu. Termasuk ada beberapa emiten gede yang fundamentalnya juga cukup bagus gitu, kena di sana. Jadi makanya banyak big fund yang kemudian betting dengan emiten-emiten itu akhirnya juga merugi. Nah, ini dia nih yang jadi pertanyaan ke depannya market kita akan seperti apa. Pasti nanyanya kayak gitu. Kalau kita lihat di tahun lalu sih marketnya itu negatif, apa namanya di Maret ya. Tahun lalu pas banget tuh. Di Maret turun, Mei naik ya. Habis Mei itu ada turun lagi dikit, terus naik lagi gitu. Tapi kita nggak tahu tahun ini gimana. Kita nanti tanya Bro Michael yang aja deh. Ini kayaknya udah Bro Michael udah standby. Gue juga pengen tanya banyak nih Bro sama Bro Michael. Oke, siap. Thank you banget ya Daniel ya. Jadi setuju banget nih ya teman-teman ya sentimen-sentimen dari yang udah di-share sama Daniel ya. Dan juga kita memang udah mau liburan juga. Jadi make sense banget ya yang tadi dibilang tukar Mm-mm. guling begitu ya. Jadi memang investor asing melihat mana market yang buka itu benar-benar jawaban yang benar-benar bisa kita pikirkan bersama-sama ya teman-teman ya. Nah sekali lagi mungkin sebelum kita accept nih invite
Bro Michael Yo, teman-teman di sini kalau misalnya ada pertanyaan ya, di encourage buat teman-teman untuk bertanya ya, kita bisa interaktif tuh. Ada yang udah bilang Koko sayang, itu udah pasti buat Daniel tuh. Daniel dipanggilnya Koko soalnya. Oke, Atau kita kalau nggak Koko invite Michael, atau kalau nggak Koko Joe, kan ya bisa kan? kan Michaelnya belum ada, ini belum masuk nih bro. Oh Nah iya ini ya. dia, Halo, halo, halo Bro Mike. Wah, Mantap kalian banget. oke. kalian ini deh, kalian ganteng-ganteng semua, glowing banget berdua nih. Alah, biasa Wah, aja bro buset. Endes. Ditambah ditambah satu Bro Kacamata Mike jadi kembar lagi. tiga glowing. Iya, Ini sebagai Sukorian ini harus kacamata begini ya. Aku juga mau cari nih. Kacamata ya. beda bro, Iya. beda beda bro, Kalau Bro beda Mike ada ini. kacamata juga pakai kacamata ya Bro. Kita tiga-tiga kacamata Bro. Ya kan, pas bro Endia masuk langsung naik bro. Jadi sebenarnya kita tahu lah ini masanya siapa ya. Kita mah Oh, enggak Iya lah. ya ini bener. aja lah, menyediakan tikar aja lah buat bro Endia untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini lah Siap, ya. siap, siap. Udah lama long time no see Bro Mike. Long So happy to see time you no see, again Bro ya. Daniel, Bro In this Zedkia. new market ya. Ini kondisi market yang baru kayaknya ya yang kita lihat ya di 2024 Bro Mike. Selain IHSG-nya koreksi juga ya. Gue nggak tahu pandangannya Bro Mike ini koreksi sehat apa enggak karena pas banget ada regulasi baru dari bursa gitu Ya. ya Bro Mike. Hmm. Nah ini mungkin pandangannya Bro Mike seperti apa ini berkaitan dengan regulasi yang baru ini full call option? Oke. Eh, aku nggak tahu market ini koreksi karena full call option atau bukan. Nah, tapi harus Iya, diakuin bahwa full call option ya kita bisa lihat lah hampir semua pelaku market itu nggak setuju sama full call option. Dan teman-teman mungkin saat ini kita kayak nyantai aja lah. Mungkin aku sama para Sukorian juga slow aja. Kenapa? Karena saham-saham yang ada yang sering kita bahas tuh nggak ada yang masuk full call option. Nah, cuman kalau kita perhatiin dari 12 aturan yang ada di full call option, 11 sorry, yang agak sedikit bahaya tuh gini. Suatu saham bisa dimasukkan ke full call option bukan hanya dari real bisnisnya. Nah, yang paling clear kan saat ini kalau masuk PKPU itu kena full call option. Kalau kena PKPU masuk ke pemantauan khusus dan dimasukin ke full call option. Itu kalau PKPU alias dari sisi real business, dia punya hutang yang nggak mampu dibayar, contoh. Nah, masalahnya adalah dari sisi teknis bursa, dia bisa juga kena kalau free floatnya di bawah tuh ketentuan, let's say 7,5%, atau kalau dia nggak liquid, nah itu bisa masuk juga. Nah, itu yang jadi masalah, bahwa memang harus diakuin ada beberapa emiten, beberapa di bursa yang nggak memenuhi ketentuan free float. Nah, free float kan artinya sahamnya nggak liquid di market. Nah, kalau dimasukin full call option ya makin nggak liquid dong. Kan gitu. Gimana cara dia nyebarin ke retail, itu satu. Terus kedua, di poin nomor 10 ini agak berbahaya menurutku. Dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari, alias suspend. Jadi, kita lihat saat ini ya, MicroStrategy di US itu naik hampir, mungkin let's say kalau dari bottom udah 4-5 kali bigger gitu. Kita tahu Pani contoh ya, yang kayak yang mirip dengan begitu kan di Indonesia ada saham Pani. Itu udah disuspend lebih dari 1 hari loh. Nah, jadi kalau kayak ada saham yang demand-nya terlalu besar atau ada valuation game atau ada restruksasi yang begitu gede dan menciptakan demand yang besar di satu saham di Indonesia, nah itu bisa kena full call option. Kenapa? Karena kalau suspend lebih dari 1 hari kan. Dan rata-rata suspend itu kalau nggak terlalu kenceng ya terlalu kenceng naik atau terlalu kenceng turun. Nah itu bahaya. Jadi kalau ada saham yang bagus, demand-nya gede, kenceng, masuk suspend lebih dari 1 hari, ya udah full call option. Nah itu pasti jauh lebih bakal menciptakan turbulensi lagi di pasar. Nah poin nomor 11 lebih parah lagi. Kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Jadi kayak kalau gue setuju, lu masuk full call option tanpa ada syarat yang khusus gitu. Nah ini jadi concern. Semoga sih suara-suara para investor yang lain juga didengar. Dulu ya full call option ini pernah diterapkan di bursa Hong Kong. Jadi ketika saat itu tuh bursa Hong Kong lagi down banget, lagi drop banget, diterapkan full call option dengan harapan kayak bahwa ada perbaikan. Tapi ternyata enggak. Dalam 1 bulan ditarik lagi. Jadi dalam 1 bulan ditarik lagi dia regulasi ini dan dikenakan diterapkan lagi normal itu regulasi yang normal. Nah kita harap
Ya mungkin ini masih uji coba ya kita let's say ya. Karena beberapa hari lalu saya juga lihat bahwa full call option tahap 2 bakal segera diterbitkan katanya. Bakal segera disosialisasikan. Nah, kita coba lihat apakah ini bisa nge-push, bisa bisa didapat sentimen yang baik atau malahan buruk gitu. Iya, soalnya kan kalau kita lihat pas banget itu ya, Bro Mike ya. Joe juga ini kan kemarin habis ngobrol bareng beberapa media itu. Jadi kita semua tuh kayaknya bareng-bareng dengan analis yang lain itu kayak jadi semacam kayak dipaksa untuk sepakat gitu, Bro Mike. Ah, Ngelihat marketnya itu turun pas banget dengan kelar pembagian dividen perbankan, ada regulasi full call option ya, gitu. ya. Yang marah-marah juga banyak gitu ya, nasabah yang marah juga banyak gitu. Jadi makanya kita juga bingung gitu untuk membantu menenangkan market kan, karena Iya. kan kita juga ngelihat ada beberapa investor ya Jo ya yang bettingnya itu sama saham-saham yang gocap tapi fundamentalnya bagus. Nah, kayak kayak gitu Bro Mike. Nah, berkaitan dengan saham gocap tapi fundamental bagus tapi kena akhirnya papan Ya, X gitu. Nah, itu ini pendapatnya ah, Bro Mike gimana nih? nah Mm-mm. itu masalahnya gini, karena di dalam poin nomor satu, harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir adalah 51, kurang dari 51. Jadi kalau di 50 Iya. udah pasti nggak akan ada transaksi yang besar dong. Itu satu. Yang Mm-mm. kedua, Mm-mm. kalau seandainya harga saham tidur digocap kayak ini Cik Rita kan pernah ngomong. Jadi dulu Iya benar. Bumi itu dikocap pernah balik lagi ke 8.000. Nah kalau begini ya nggak ada Ah, mungkin kejadian. Jadi kalau saya lihat regulasi ini, kalau kan katanya ini perlindungan investor. Kalau yang saya perhatikan, hampir semuanya dirugikan. Hanya satu yang diuntungkan. Yang diuntungkan dari full call option ini adalah owner, emiten, yang sudah digocap dan dia belum buyback perusahaannya. Dari 50, dia masukin full call option, kemudian diturunkan ke, let's say 20, di 20 dia borong semua, naikin lagi ke 50. Itu udah cuan 2 kali itu. Udah cuan beggar tuh. Ya, karena dari 50, lu mau buyback semua, mungkin mahal. Semua yang tersebar di masyarakat mahal. Turunin sampai ke 20, ke 10 kalau perlu, harganya udah minus. Kalau turun ke 5 aja, itu udah minus 90% dari 50 loh. Kan? Jadi, kita owner emiten nih, kita udah distribusiin barang, lalu nggak kuat, market jelek, harga turun ke 50, kita nggak buyback. Kita kemudian masuk full call option, diturunin sampai 5, alias diskon 90%. Dari 5 kita beli semua, kita naikin satu-satu ke 50 lagi. Lalu full call optionnya dibuka. Nah itu udah naik 10 kali lipat loh uang saya loh. Nah jadi yang diuntungkan dari full call option ini hanya emiten. Hanya pengendali gitu loh. Hanya pengendali yang masih punya keberanian untuk buyback sahamnya di harga yang lebih murah. Kemudian dinaikin pelan-pelan, lalu baru dibuka lagi. Nah, hanya itu. Kalau kita bicara, let's say, market maker, kemudian regulator, lalu sekuritas. Sekuritas yang punya barang-barang repo, sekuritas yang punya barang-barang di harga gocap. Itu kalau turun lagi, itu kan rata-rata most likely belinya pakai MKBD. Kena loh ini MKBD-nya. Ya kan? Disuruh buyback di bawah, berani nggak? Sekuritas nggak mungkin berani, bukan owner. Kalau dia beli lagi, diguyur lagi gimana? Yang hanya bisa untung dari regulasi ini adalah owner-owner yang belum buyback di 50 atau yang baru mau IPO. Jadi begitu nanti dia IPO, udah selesai bagi barangnya, dibuat ke 50. Contoh, nggak dijaga ke 50. Lalu masuk full call option. Ya, turunkan aja sampai 5. Buyback semua, naikin lagi ke 50. Karena di sini ada aturan yang, ini aturan tidak tertulis lah ya. Banyak yang bilang kalau seandainya sahamnya nggak liquid, kalau lu bisa yakinin bursa, kalau lu bisa liquidin, ya let's say lu kasih bid, lu kasih offer, lu buat transaksi, itu lepas dari full call option. Nah ini kan artinya apa nih? Ini artinya bursa pengennya rame, tapi lu malahan ngebuat ini jadi makin gak rame gitu. Nah saya ambil contoh lagi ya. Jadi sepertinya ada beberapa counter di market. Contoh Garuda, ini kan ekuitasnya negatif, jadi dia juga masuk nih, meskipun lumayan liquid ya, dan nggak di 50. Tapi karena dia ekuitasnya negatif, masuk ke full call option. Cuman dia kan udah 3-4 hari naik. Transaksi Garuda hari ini naik, udah 3-4 hari naik, itu hanya 9,9 miliar. Dan itu termasuk kecil untuk Garuda. Garuda tuh biasa transaksinya lumayan rame. Lalu kemudian ada kayak, ambil contoh lain, BKSL. 42%, nggak arah, 7% something gitu. Mungkin nggak bisa arah kali ya, karena kalau 43 di atas 10% ya. Tapi transaksi cuma 2,6 M. Nah, jadi kan ini justru makin nggak liquid. Nah, itu menurut saya kurang tepat kebijakan ini. Call option is okay. Call option itu ada di semua bursa. Amerika, China, India, Malaysia, Singapura, itu semua ada call option.
Jadi kalau di Indonesia jam 8.50 sampai jam 9, jam 3.50 sampai jam 4. Nah, cuman yang masalah itu full. Nah, kalau dibuat full, jadi artinya transaksi hanya bisa terjadi di momen-momen call auction itu, yang which is itu kita dibuat 5 kali. Dan kita kan dalam jam 9 sampai jam 4 kan kita bisa transaksi ratusan kali, ribuan kali, tiap menit, tiap detik. Nah, ini dibatasi dari cuman 5, jadi cuman 5 kali. Dan itu yang ngebuat ya investor tuh belum siap lah. Nah, saya berharap mungkin ya ini hari transaksi yang ada sekarang, market yang ada sekarang juga respon terhadap hal itu. Nah, ada orang yang bilang kayak gini. Jadi ini aku baca komen-komenan orang tuh lucu. Aku awalnya setuju. Karena kalau aku baca 200 emiten yang masuk, hampir semua nama tuh aku nggak kenal emiten-emitennya. Mungkin dikatakan udah memang emiten ini udah jarang dapat perhatian lah di market. Lalu ada yang bilang, ini kan untuk menghukum orang-orang yang ngebeli tanpa ngelihat fundamental. Ataupun ini untuk menghukum orang yang beli saham nggak jelas. Ingat loh, ada ADES dan TOTO loh. Nah, salah satu dari mereka itu bagi dividen, 4% lebih 5%. Nah, itu mereka bisa masuk hanya karena free float. Sementara Bank Permata, free floatnya tuh nggak sampai 5% nggak masuk. Nah, ini next time, nah, nanti ujung-ujung kalau semua bisa masuk, bahkan kalau seandainya disuspend, seandainya nih, saham ini, contoh ya, ada satu saham yang harganya 70, 80, atau 100. Ternyata dia turn around. Mau diinjek sama dapat proyek strategis dari pemerintah or whatever else gitu. Harganya bisa beggar 2, 3, 4, 5 kali. Ramai kenceng naik ARA 25%, ARA 25%, ARA ketiga 25%. Suspend lebih dari 1 hari nggak jadi, ya udah turun lagi. Ya, artinya kan seperti itu. Jadi itu bahaya menurutku. Yang poin nomor 10 terutama itu yang agak berisiko untuk bursa kita. Iya, benar-benar setuju banget karena kan ada kayak tadi emiten apa Toto gitu ya. Kalau Cirita kemarin bilangnya ada BKSL gitu. Jadi Ya. emiten-emitennya masih bagus bagi dividen, fundamental bagus, tapi apa namanya kena juga gitu ya. Papan full call auction ini gitu atau papan pemantauan khusus gitu. Jadi ya mau gimana lagi ya. Dan juga ini yang Bro Mike bilang ini bener ya Jo ya, kayak semacam emiten itu dipaksa untuk buyback gitu ya, supaya ada likuiditas tapi dengan harga murah gitu ya. Iya. Itu jadi salah satu memang yang Bro Emi mention itu juga menjadi salah satu apa ya, kekhawatiran juga gitu kan, istilahnya tujuan FCA ini buat apa? Mungkin sebenarnya untuk lebih fairnya mungkin sosialisasi yang lebih baik harusnya ada begitu ya untuk para retail gitu kan, kita ini maksudnya dari mekanisme yang baru ini begitu kan. Karena ya benar kayak yang dibilang kan, kalau misalnya Lapkeo kan bisa dipoles-poles aja jelek, bisa sengaja terus jelek, harga turun 1 atau 2 buyback naik lagi, itu kan berbahaya gitu ya buat retail. Nah, tapi kita nggak tahu ya tujuannya seperti apa, Iya, makanya sama kan sosialisasi. kalau full call auction itu kan cuma ngelihat bid sama offer doang ya, Bro Mike ya. Ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat orang ngantri di mana gitu, jumlahnya berapa. Pokoknya kalau kiri kiri, kanan kanan gitu kan. Sebenarnya Jadi ini bukan bid semacam offer sih, kayak lebih ke blind IF dan trading IF. ya. Iya IF iya dan IF. iya benar. Bukan bid dan offer ya. Karena bid dan offer kalau udah muncul ya udah telat sebenarnya. Kita hanya bisa di satu harga doang kan. Iya, benar 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 Dan benar. ini ada satu cara yang makin baik untuk owner emiten yang belum buyback di 50 dan yang baru mau IPO. Nah, caranya ya kayak itu. Nah, PKPU itu kan mudah sekali ya untuk dibuat ya. Kalian pura-pura aja berhutang sama orang lain. Nah, kalian pura-pura berhutang sama kalian punya supplier, kalian pura-pura berhutang sama konsumen, atau pura-pura berhutang sama bank, kerjasama aja. Lalu contoh pinjam 10M, lalu nggak mampu bayar 10M-nya, 10M-nya kalian simpan aja di kas atau di mana, beliin emas atau beliin bitcoin atau beliin saham atau apapun itu. Lalu ajukan suruh peminjamnya yang krediturnya laporin ke polisi, laporin perdata gitu. Aku kena PKPU. Nah, kemudian sahamku turun ke bawah. Ternyata aku mampu bayar. PKPU-nya dibuka, lalu kenceng lagi, lalu dibuka, lalu papan pemantauan khususnya. Nah, pas begitu di bottom, aku bebas beli mau di berapapun. Cuman retail yang dari harga 50 turun ke ngelihat harga sahamnya tiap hari turun 10% kan pasti condong untuk jual, bukan untuk berani bertahan atau berani buyback. Nah, itu tuh ingat tuh. Nah, kalau kayak begini kan aku sih sarkas sih. Maksudnya
ini berbahaya untuk retail, ini bukan ngelindungin retail gitu. Ya, oke, oke. Nah ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, ini seru banget ya sama Bro Emi. Kadang-kadang gue suka kehipnotis nih kalau ngobrol sama Bro Emi nih, kadang-kadang jadi lupa Enggak lah. gitu ya, karena seru ngedengerinnya. Jadi ini Iya. buat teman-teman nih ya, ini banyak banget istilahnya komen-komen yang benar-benar istilahnya interaktif ya teman-teman ya. Tapi tetap kita juga harus respectful. Di sini aku mau bagiin 5 hadiah ya buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Ya, free buat teman-teman ya, ada merchandise khusus dari Soko Sekuritas. Yang kalian perlu lakukan hanya cuma screenshot aja ya IG live malam hari ini, TikTok malam hari ini, tag di Instagramnya Ko Michael Yo ya, MY, tag IG Soko Sekuritas dan tag Instagramnya Daniel Wiguna ya. Akan ada 5 merchandise menarik ya teman-teman ya buat semuanya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi tadi kan kita udah ngomongin ya istilahnya mengenai pendapat kita lah ya mengenai mekanisme dari full call auction ini. Pertanyaannya nih bro, dengan FCA ini apakah masih tetap bisa untung nih gitu kan? Tadi kan kesannya kita ke arahnya ke pesimis nih. Ini kan kita ngobrolnya sama Bro MY nih kan. Nah kalau misalnya dari Bro MY sendiri, kira-kira dengan keadaan FCA ini pun sekalipun, apakah kita masih bisa melihat ada celah untuk mendapatkan untung atau profit sebagai retail, atau mungkin tidak sama sekali, lebih susah? Dengan keadaan full call auction seperti ini, Iya. I'm sorry to say, tidak. Jadi bukan cuma kita, bukan cuma retail, sekuritas juga nggak akan kelabakan. Kemudian owner emiten pun yang sudah buyback di 50 itu bakal kelabakan. Benar-benar menurut saya yang hanya diuntungkan dari skema ini adalah emiten yang duit cashnya masih banyak dan dia belum buyback perusahaannya. Hanya itu yang diuntungkan. Hanya dia. Ini tuh pernah kejadian di Bufa. Jadi Bufa itu pernah kena PKPU, dia punya obligasi bonds yang nggak bisa dibayar. Kemudian berhasil di-convert, ada buyer untuk membeli semua bondsnya, berhasil di-convert ke saham. Bufa yang waktu itu turun di bawah 50, perlahan merangkak naik di atas 50, kemudian pemantauannya buka. Nah, setelah itu Bufa dari 50 mau ke 100, mau ke 150, mau ke 200, bebas. Tinggal hire market maker mungkin, atau tinggal diramein sahamnya. Nah, siapa yang cuan dari ini? Retail saya yakin dari 50 turun ke bawah 50 udah pasti worry, hampir setiap hari worry. Karena bottomnya dari 50 adalah 1. Nah, yang bisa sekuritas, yang megang saham Bufa dari 50, turun terus setiap hari juga pasti worry. MKBD tiap hari turun. Yang benar-benar bisa menghasilkan dari ini hanyalah owner, karena dia tahu hutangnya kapan dilunasin, kira-kira company-nya itu valuasinya next time ke depan bakal berapa, pendapatan projection-nya berapa. Jadi benar-benar ya saya tuh cukup yakin kayak BKSL contoh. BKSL sebenarnya bukan company yang jelek, itu masih ada potensi untuk turn around. Nah, kayak gitu-gitu yang diuntungkan. Kenapa? Karena pasti dia mampu buyback lah kalau di bawah gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai retail agak susah nih. Nah, sip. Gue suka banget nih jawabannya Ko Emi ya, langsung to the point banget. Jadi ini udah sebenarnya lebih menjawab topik kita bro, karena ada pertanyaan nih, untung atau buntung udah jelas, nggak ada untungnya, susah gitu ya. Nah, jadi mungkin satu pertanyaan. Gue punya follow up question. Gue dulu. Gue jarang-jarang ngobrol sama Bro Emi. Jadi ini sekalian nih gue nanya nih. Ada follow up question. Bro Emi, kalau misalnya kita ikut spekulatif buy nih, misalnya ya, kita ikut spekulatif buy di deket-deket harga nominalnya dia, atau kita ngelihat BVPS, book value per share, gitu kan? Kita ikut juga tuh spekulatif buy. Gimana tuh menurut Bro Emi? Kan emiten ada harga nominal gitu ya, ada nilai bukunya dia setelah berapa tahun melantai di bursa gitu. Kalau kita ikut-ikutan apa tuh namanya spekulatif buy, gimana nih? Bagus. Jadi kalau lihat di VPS aku nggak setuju Bro Daniel, karena rasio keuangan itu macam-macam ya, karena bisa disulap, bisa dibuat apa. Yang PBV sampai 100 masih naik pun ada. Tapi kalau ikut nominal, nah itu aku setuju. Contoh Gotoh nominal kan 2 karyawan ya. Nah itu kalau Gotoh kalau kedua beli tuh. Kalau menurutku Gotoh kalau kedua beli, atau mendekati 2 beli gitu loh. 2 ke 4 aja beggar, balik ke 50 aja udah berapa gitu kan. Nah jadi nominal owner sama dengan kita itu penting. Jadi ini tuh mirip dengan skema right issue dari owner. Contoh, ada company yang mau right issue, angkanya sekian,
dan let's say 70% 80% dari right issue itu diserap sama owner. Biasakan ini cuma untuk nambah equity atau inject aset. Nah, itu company-company turnaround. Contohnya yang baru-baru ini terjadi Pani ya. Contohnya Pani itu kan owner kan rata-rata ngebeli di angka 5.000. Nah, 5.000 itu jadi nominal, ya kan? Nah, Iya, tapi iya, kalau iya, iya. saham-saham yang baru IPO kan nominalnya most likely, sorry itu saya rata-rata kebanyakan di bawah 50. Lu nggak akan bisa kalahin owner rata-rata. Nah, so Iya. ini bisa diuntungkan kalau kita ikut nominal atau kita rajin-rajin cek website kasih ke T, kemudian owner nih buyback nggak nih, atau rajin-rajin lihat browsum dari saham-saham FCA. Ini kira-kira ARB 10% ada yang makan nggak? Kalau ada yang makan, owner atau bukan. Tapi most likely sekarang rata-rata makin masih stabilize ya. Rata-rata transaksi 1M, 10M. Garuda yang arah udah 3 kali aja cuma 10M transaksi hari ini. Masih itu small gitu loh, masih terlalu kecil. Jadi lebih kayak Hmm. it's not about flow. Ini bukan tentang flow, ini bukan tentang fundamental, ini tentang harga modal owner berapa, owner mau beli di berapa gitu loh. Jadi kan banyak banyak yang kaitkan FCA ini dengan judi togel kan katanya, ininya apa Oh iya konotasinya pernah tuh ya gue judi baca. togel. Ya, ya, ya. Oke, berarti ngikutin nominal ya, bener juga ya. Soalnya itu harga modal ya, istilahnya Harga lah ya, modal. Bro Mike ya. Mhm. Kalau memang company-nya masih ada Oke. harapan, kayak kayak menurut saya kayak Garuda, BKSL, nah itu masih ada harapan menurut saya ya. Mm, Emiten-emiten seperti ini. Nah itu kalau ngikutin nominal, itu menurutku oke. Makanya mereka bisa bertahan kan. hmm. Oke, oke. Jadi semacam retail ini semacam secara tidak langsung didorong juga untuk berpikir bahwa oke, mungkin bisa sedikit spekulatif buy di dekat harga nominal lah gitu ya. Tapi disclaimer on ya, disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan para investor nih tentunya. Yang pasti kalau untuk spekulatif buy seperti ini harus punya landasan fundamental yang kuat. Jangan cuma karena harga Iya, sih. Hmm. Hmm. oke, 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 benar, benar, setuju. Silakan, Iya. yuk. Oke. Iya, iya. Jadi menarik banget ya teman-teman ya insight yang kita dapat malam hari ini. Oke, tadi mungkin sebenarnya pertanyaannya dari gua itu adalah, tadi kan kita udah membahas istilahnya mengenai apakah untung gitu kan atau buntung dengan adanya full collection ini, dan jawabannya sudah clear gitu ya, sangat memberatkan investor gitu ya buat retail. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya lebih ke arah buat Bro Emi nih, kira-kira gimana caranya kita survive nih dengan adanya mekanisme baru ini sampai mungkin nanti dievaluasi begitu kan? Karena kalau misalnya kita lihat ini tadi mana ya? Ini ada temen ada dari yang nonton ya, buset bener-bener banyak banget bro, kalau mau menonton sama lo questionnya gue sampai hilang nih. Oke, jadi intinya tadi ada yang nanya kalau misalnya dia punya saham terus masuk ke dalam list full call auction ini bro, better di keep atau langsung di sell aja nih, karena kan kayaknya kedepannya akan banyak revisi dan perubahan dan sebagainya hopefully ya. Tapi kalau menurut lu gimana nih untuk menanggapi situasi tersebut? Kalau seandainya FCA ini direvisi, semua saham yang saat ini di bawah 50 itu akan balik menurutku. Jadi bakal Hmm. rame lagi seperti awal gitu. Jadi kalau saat ini Hmm. mau jual pun, I think mau jual kalau seandainya saham kalian yang terkoreksi saat satu hari transaksi cuma 10 juta atau 2 juta atau 100 juta, gimana jualnya? Saya rasa nggak bisa juga ya. Nah, Hmm. tapi kalau seandainya kalian keep, contohnya ya, ada dua yang aku concern adalah Garuda sama BKSL tuh ada kemungkinan saham ini turn around in the next game, in the next year maybe, atau Hmm. at the time lah, at the time tuh mereka bakal turn around. Ini tuh justru kesempatan buat mereka ngelihat bottomnya di berapa gitu. Nah mungkin Hmm. ini ngebuat kayak jadi owner ataupun market maker tuh jadi kayak nggak bisa nyantai. Kalau mungkin selama ini kan ya 50 nyantai dulu lah, tidurin, nanti kalau gua udah ada duit, projectnya udah jalan, gua baru tarik, gua baru kumpulin. Karena di 50 dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau ini owner jadi sedikit kerja keras nih, wah saham gua kena nih, gua terpaksa harus jaga nih, atau gua harus buyback nih di berapa gitu. Hmm. Nah jadi ini benar-benar kayak only selected, only selected, kayak only selected stocks gitu. Jadi kamu harus cari kayak berlian di antara tumpukan sampah gitu loh. Hmm. Karena saham yang masuk full collection kan kebanyakan ya, sorry to say, kayak kebanyakan emiten-emiten yang udah jarang dapat apresiasi. Tapi di antara semua itu pasti ada berlian. Nah menurutku kayak Garuda, BKSL itu bisa jadi contoh. Nah kalau yang lain aku nggak tahu. Nah coba coba deh jadi alasan kenapa kalian pegang saham ini. Dia bisa kegocap tuh karena apa? Karena margin call kah? Atau karena company-nya memang udah mau pilot kah? Atau cuman karena ada, biasanya yang biasa rebound-rebound kayak begitu tuh karena ada hutang. Nah, itu yang menarik
gitu. Dia ada hutang gede, tapi ini company too big to be true gitu. Hutang ini tuh suatu saat bisa dibeli sama orang lain gede, atau hutang ini bisa di-restruct, atau hutang company itu bisa turn around. Nah, itu yang menarik tuh. Kayak zaman-zaman dulu tuh kita banyak banget ngelihat yang kayak begitu-begitu. Jadi company-company yang hutangnya banyak dibeli sama orang, kemudian di-convert jadi saham lalu dinaikin. Kebanyakan yang kayak gitu. Cuman ini kita udah bicara, kalau kita bicara fundamental valuasi ya udah nggak begitu kepake sebenarnya. Kalau di riset kan juga nggak mungkin tuh sekuritas keluarin riset yang kayak begitu-begitu juga nggak mungkin tuh. Iya, iya, jarang banget. Iya, 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 iya. Oke, wah ini menarik banget ya. Jadi mikir juga sih. Ini pasti buat teman-teman Cuan Troopers dan semua nih ya, teman-teman yang menonton TikToks kita malam hari ini, pasti kalian udah dapat banyak insight ya. Jadi jangan lupa, sekali lagi aku mau ingetin, kita ada bagi-bagi merchandise buat kalian yang share story mengenai TikToks kita malam hari ini ya, mungkin dengan quotes-quotes yang Bro MY mention atau mungkin Bro Daniel juga ya. Nanti akan ada hadiah yang dikirimkan. Oke, mungkin waktunya kan tinggal 19 menit lagi nih. Nah, kita juga mungkin mau lompat ambil pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers ya Dan ya. Tapi mungkin sedikit nih sebelum, karena kita kan kebetulan lagi ngobrol nih Bro sama Bro Emi ini kan, dan jadi kita emang harus nanya-nanya lebih lah gitu kan, tanya info, jarang banget nih ketemu sama Bro Emi ya. Mungkin kita kalau misalnya keluar dikit dari FCA nggak apa-apa kali ya Bro Emi ya. Boleh dong, boleh kita Nah bahas seru market nih. dan Iya, lain-lain. iya. Mau nanya nih, gimana nih? What do you think, bro, about the market dari hari Oke, kemarin deh sampai hari ini? ya. Boleh Mm-mm. di-share nih, pasti banyak banget yang menunggu. Oke, jadi momen market saat ini koreksi itu mulai terjadi agak kuat ya ketika perbankan semua bagi dividen. Ketika perbankan bagi dividen, BRI keluarin laporan keuangan. Net profitnya menurun. Kenapa? Bahwa ternyata provisinya naik. Jadi provisi itu kayak dicadangkan. Jadi dia dapat profit plok. Kita nggak masukin ke earning, kita cadangkan gitu. Nah, jadi nanti ke depan perbankan itu profitnya itu lebih concern ke, kalau mereka mau profit mereka ambil dari provisi. Sebenarnya ini bukan hal yang begitu baik, tapi nggak juga begitu buruk. Nah, itu yang dinilai negatif sama foreign. Dan menyusul beberapa hal yang membuat IHSG ini lemah. Pertama adalah IDR yang menembus angka 16.000, hampir ya, dolar hampir menembus angka 16.000. Kemudian perbankan kita yang kita jago-jagokan dari kemarin-kemarin, nah ini udah selesai bagi dividen. Nah, kemudian koreksinya pun dengan outflow yang cukup masif dari foreign. Ketiga, kemarin data PMI di China itu rebound, positif growth dibandingkan dengan month on month. Dan itu udah sepanjang tahun 2023 dari awal, jadi udah setahun lebih mereka nggak pernah positif PMI. Kali ini positif PMI. Shanghai naik kenceng, HSI naik kenceng. Nah, kita bisa lihat kayaknya hari ini 2% deh. Kemarin juga kenceng juga. Menurutku ini dana sedikit balik ke sana nih. Kemarin kan kita kenceng-kenceng karena MSCI ada yang ex-China, FTSE ex-China, Wisdom Tree ex-China. Uang-uang dari Cina itu pindah ke kita. Pindahnya ke mana? Pindahnya ke Telkom, pindahnya ke Big Banks. Nah, kemudian Big Banks-nya udah selesai. Kebetulan Big Banks kita tuh NIM-nya tinggi, growth-nya tinggi. Cuman sayangnya di 2024, growth daripada perbankan kita turun. Kalau nggak salah, Bank Mandiri aja dari 2023 plus 23%, di 2024 plus 10% doang. Alias growth-nya itu turun 10%, turun setengah 50%. Masih growth tapi turun. Jadi teman-teman mesti mungkin sedikit bukan waspada sih. Teman-teman mesti turunkan ekspektasi kalian kalau perbankan itu masih makan all time high. Menurutku perbankan saat ini bakal koreksi dulu. Nah, barusan aku cek, asing keluar sama perbankan itu agak-agak gila. Dia akung selama 1 bulan, keluarnya dalam 3 hari. Nah, bagusnya lokal kita yang ketika ketika perbankan all time high rutin jual, lanjut balik badan buyback. Nah, kita perhatiin kayak broker-broker lokal dalam 2 hari ini mendominasi pembelian. Hari ini IHSG rebound juga karena lokal. Nah, jadi perbankan teman-teman mesti spare 3 bulan ya, 3 bulan di Q2. Rata-rata IHSG performa terburuk selama 10 tahun itu selalu terjadi di Q2. Menurutku 70% rakyat Indonesia kan muslim.
ketika momen Idul Fitri, reksadana ini ya seperti yang Bro Daniel tadi bilang, reksadana itu bakal banyak yang redeem. Mereka bakal kesusahan mau beli apa juga harus jual, mau beli apa juga harus jual. Kenapa? Karena perlu dana untuk Idul Fitri. Lepas Idul Fitri itu bakal normalize menurutku itu satu. Nah, tapi normalize-nya perbankan langsung balik all time high enggak. Tapi tekanan jualnya udah mereda. Nah, yang aku sedikit concern adalah ini. Dolar menyentuh 16.000. Gold all time high. Karena gold ini kan korelasinya terbalik sama inflasi ya. Kemudian kita bisa lihat saat ini ya, semua central banks takut ngebeli bonds. Kebanyakan takut sama pemangkasan suku bunga, belinya kebanyakan gold. Jadi cadangan apa komposisi portofolio dari central banks kebanyakan gold. China, Malaysia, Singapura itu semuanya belinya gold. Makanya gold all time high, all time high, all time high. Sayangnya korelasi antara saham dengan gold, saham gold dengan IHSG, gold dengan saham di IHSG itu rendah. Kita ada BRMS, ada Antam, tapi rendah korelasinya. Nah, so yang jadi concern aku adalah ketika gold all time high begini, kemudian PMI di China itu mulai rebound, maka ada potensi rebound yang terjadi di sektor komoditas. Karena China itu salah satu konsumsi komoditas nomor satu di dunia. Nah, jadi begitu China rebound, ini perbankan koreksi itu wajar. Kenapa? Karena kemarin kita masuk tuh pinjam duit sama mereka. Pinjam duit dari asing-asing yang fund-fund asing yang selama ini markir di China keluar. Bayangkan, GDID itu udah koreksi 90% loh. Alibaba itu udah mau balik ke harga IPO. Jadi kalau mereka mau sekedar rebound 10%, 20%, itu berapa valuasi yang kemakan? Harus berapa uang yang balik ke sana? Bisa cukup agak dalam. Nah, itu yang kita mesti waspada. Yang bakal kena apa? Ya yang kemarin inflow, big banks kita. Apalagi secara fundamental mendukung juga untuk koreksi. Jadi untuk teman-teman yang saat ini merasa bahwa aku bakal beli big banks lagi, 1-2 minggu ke depan aku mau panen. Belum. Mungkin selama 2-3 bulan baru panen. Nah, saranku untuk teman-teman, nggak usah loncat-loncat. Kalau seandainya memang sukanya big banks, sukanya slow, nggak usah kayak, wah ini kan kata PM-nya big banks bakal jelek nih. Aku nggak mau big banks, aku pindah ke yang lain. Menurutku nggak usah loncat-loncat. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti bakal jatuh juga. Jadi akan jauh lebih baik kalian diversifikasi aja, perbankan tetap punya, nah cuma pindahin ke sektor lain. Nah, sektor yang menurutku diuntungkan nanti next adalah komoditi. Sayang gold kita proksinya kecil, tapi kita ada oil, kita ada coal, of course, kita ada pulp and paper, kemudian kita ada nikel. Nah, sayangnya nikel juga masih belum sih. Karena nikel oversupply-nya masih terlalu rumit. Gitu. Oke, wah ini menarik banget ya Daniel ya. Kita tidak hanya mendapat jawaban mengenai insight market, pendapat dari Bro Emi, tapi juga sektor yang menarik begitu ya, bisa kita perhatikan bersama-sama juga ya untuk kedepannya. Thank you banget ya Bro Emi ya untuk Iya. jawabannya. Oke, dan kira-kira ada tambahan atau ada yang mungkin mau ditanyakan nih ke Bro Emi? Iya bener. Kalau kita lihat market kayak gini ya di Q1 dan juga dengan adanya banyak sentimen nih, Bro Mike. Tadi kan kita bahas cuma satu sisi ya, full call auction, kemudian Bro Mike kasih insight yang lebih gede bahwa sebenarnya sektor-sektor lain juga banyak yang lebih menarik untuk kita perhatikan gitu ya. Kita pernah sama-sama bahas bahwa 2024 ini kemungkinan besar adalah tahunnya perbankan karena The Fed itu baru turunin suku bunga di second half gitu ya. Tapi meanwhile kita menunggu kepastian yang apa namanya yang akan datang ini suku bunga kemungkinan akan diturunkan gitu. Apa nih yang sebaiknya dilakukan oleh investor karena kita baru masuk ke Q2 pas banget nih di bulan April ini. Takutnya tuh gini, karena berdasarkan historical, begitu terjadi cut rates, itu justru market udah Iya. price in. Oh, Nah, kita tuh 1, 2, 3 bulan ini price in juga terhadap itu. Nah, mm-mm. begitu udah kejadian, bisanya drop gitu. Nah, lalu biasanya drop itu satu. Nah, so selama proses ini menurutku bagaimanapun Big Dex bakal tetap kembali, tetap jadi perform karena kita weighting kita 40% di IHSG perbankan tuh susah digantikan. Agak sedikit mengecewakan ya, menyedihkan. Kalau kita lihat Nasdaq, Nvidia tuh naik udah 340-an persen. Banyak saham tech, 7 saham tech ya yang ada di luar di Nasdaq
itu heavy cash. Kalau kita heavy cash kita saat ini apa? BCA heavy cash. Kemudian kayak perusahaan tambang batu bara PTBA itu heavy cash. Kalau di sana perusahaan teknologi heavy cash-nya dan mereka catatin earning. Nah, kalau itu mereka awal-awal bubble tech itu tahun 91 kan. IPO 91 kemudian pecah di tahun 2000 something gitu. 2003, 2000, 2001 apa 2003 ya Bro jadi ya aku lupa. Jadi begitu mereka bubble tech rata-rata semuanya hancur nggak bisa balik. Kenapa? Karena tech mereka belum ada bisa profit. Nah, this time berbeda. 2020 semua tech rebound, 2021 rebound, kemudian bubble kecil, tapi ternyata saat ini rata-rata saham tech itu rebound lagi. Nah, kita enggak. Kita masih tech kita yang profit apa sih? Nggak ada. Nah, itu kita bisa avoid soal itu. Jadi soal tech suku bunga dipangkas, kita nggak bisa ngecatatin proxy kita dengan tech, justru dengan perbankan. Jadi menurutku nanti ya kalau selama proses nanti cut rates, maybe perbankan bakal ada koreksi atau sideways lama banget. Nah, menurutku tetap stay di perbankan untuk teman-teman yang cukup konservatif. Karena BNI itu pernah sideways 1 tahun sebelum break all time high lagi. Di 2024 ini sebelum break itu dia sideways-nya 1 tahun. Wah, itu hebat sih kalau bisa nunggu 1 tahun. Tapi kalau dicatat lumayan, dividen 4%, kenaikannya 20% something. Nah, kalau kita catat 24%-an something dengan jangka waktu 1,5 tahun nunggu, worth it lah ya. Worth it dong. Oke, oke. Nah, cuma tahan nggak ngelihat Worth it, saham-saham worth it. lain naik tiap hari kenceng, sementara kitanya diem gitu 1 tahun. Memang Tapi gitu tadi cara main berdasarkan perbankan. iya Hmm. penjelasannya Bro Mike berarti ini masih ada waktu kita masih bisa chip in di banking gitu ya. Yes, yes, Iya yes, iya betul, iya karena betul. apalagi Nggak, ada koreksi-koreksi yang cukup dalam gitu ya di banking ya. betul. Contoh aja kayak BRI hari ini ya, kan BRI itu 5.600 tertinggi 64 alias koreksinya nggak sampai 1.000 poin ya. Mm, Ya, ya nggak sampai 800 ya. 1.000 poin. Ya, yaitu artinya belum 10% ya atau baru menyentuh 10%, baru hampir 10%. Sementara di 2023 itu pernah koreksi hampir 20% loh sebelum all time high loh. Nah, Iya sebelum iya menuju all iya time high iya. dia bisa koreksi hampir belasan persen. Nah, hari ini baru 10-an persen gitu. Dan hari ini ya memang 2 hari ini sih memang agak masif sih. Agak menakutkan. Tapi menurutku kalau aku udah tracking back ya rata-rata nih ya. Rata-rata di harga sekarang perbankan itu maksimal koreksi 5% lagi. Kebanyakan. Jadi BRI kayak 2-3% lagi maksimal, Bank Mandiri 3-4% lagi, BCA 4%-an lagi. Nah, karena itu ketika udah menyentuh koreksi dari angka-angka yang saya sebut tadi, itu udah menyentuh average foreign. Mereka Iya iya. akum perbankan itu dari November, Desember. Dari Desember lah mulai ada flow. Nah, itu nilainya triliunan. Nah, justru yang aku Hmm. agak sedikit lirik tuh begini, Bro Zedekia sama Bro Daniel. Saham yang Mm-mm. diakum sama foreign, tapi untuk keluarnya mereka susah. Karena nggak begitu liquid. Sementara mereka akumnya udah gede. Nah, itu BRIS. Nah, jadi BRIS ini Oh diakum rutin sama lokal dan foreign, dan itu nilainya cukup gede, triliunan. Dan BRIS ini kan nggak seliquid dari perbankan ya. Kalau untuk mereka keluar satu hari 100 M itu susah. Nah, jadi itu kenapa kayak BRIS kalau koreksi itu lebih menarik. Potensi upside-nya lebih ada dibanding dengan perbankan gede, big banks gitu. Hari ini juga hmm. kalau aku lihat ya, BRIS foreign-nya entry. Semua big banks foreign keluar loh. Tapi hari ini foreign masuk ke BRIS. Nah, itu menarik tuh. Ada something tuh yang kita belum tahu apa. Iya 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 iya. Ya, jadi kalau misalnya dari jawabannya Bro Emi ini kan tadi yang paling gue tangkep itu adalah kalau konservatif nih Bro, ya kan. Kita ngomongin dari sektor banking gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau lebih agresif nih kira-kira what do you think nih Bro? Nah, Di awal tahun cari yang ini asing. mungkin sampai Ah, ketiga. hmm, hmm. Cari yang asing saat ini lagi concern ke situ. Hari ini, 2 hari ini ya, perbankan itu habis diperkosa lah sama asing, dibuang digila-gilaan gitu sama asing. Tapi menariknya asing akun tipis pindah ke saham energi. ESA hari ini kan naik 10% ya. Hmm. ESA, siapa buyer utama ESA saat ini? Kalau kita lihat brokernya AK, foreign. Kemudian Pegas. Hmm. Pegas ini kan termasuk juga komoditi ya.
ketika perbankan jualan semua, ketika foreign jualan semua perbankan, hari ini pegas YUBK, kemudian INKP termasuk komoditi. Hari ini yang beli INKP ada foreign juga. Iya, hari ini net buy foreign di INKP. Kemudian kita coba lihat komoditi apa lagi nih, contoh kita lihat Adro, Soso, tapi kita coba lihat call yang lainnya kayak UNTR deh, kita coba lihat. Nah, UNTR hari ini AKBK beli 50 miliar, sellernya lokalan semua. Jadi ya kalau memang kalian berani lebih sedikit lebih agresif, komoditi is my next bet, is my next, jangan bilang bet lah, is my next view untuk yang dapat kebagian kue selanjutnya lah. Kalau kita lihat chart dari komoditi juga rata-rata reversal. Call itu kan era bullishnya call itu kan 2022 ya, berhenti di 2023 kan. Sorry, 2021 atau 2022 aku lupa. Pokoknya era berhentinya call itu udah 1 tahun lebih. Era dia tidur itu udah 1 tahun lebih. Apakah ini bakal jadi next hit? Jika hanya seandainya China rebound, nah itu akan jadi katalis yang besar. Jadi harga call itu kan sebenarnya koreksinya turunnya udah nggak dalam-dalam lagi ya. Nah kalau kita lihat secara broksum juga asing tuh udah mulai ngelirik tuh call. Kayaknya aku ada deh ngobrol sama Bro Daniel deh. Asing tuh udah mulai ngelirik call. Cuman kalau dibilang rally belum gitu. Nah, tapi udah mulai jalan gitu. Iya. Nah, salah satu my next bet ya, my next fee itu aku suka UNTR. Kenapa? Karena UNTR ini kan punya emas. Dia juga punya proksinya ke batu bara juga. Kalau batu bara naik, tambang naik, ya penjualan mereka pun bakal naik gitu. Wah ini gue suka banget nih ya. Ada yang bilang FCA itu full commodity auction nih. Gara-gara lu bahasnya sektor energi. Ya jadi gue jadi keinget nih buat teman-teman yang nonton malam hari ini, mungkin kalian ada yang ketinggalan ya. Tadi kita banyak banget yang udah dibahas ya. Kita di awal tuh banyak bahas mengenai full call auction. Buat teman-teman yang penasaran jangan khawatir, nanti ini TikToks-nya akan di save di Instagram Sukor Sekuritas, jadi kalian bisa nonton dari awal. Ya, dan buat kalian juga ada 5 merchandise dari Sukor Sekuritas ya, yang kalau kalian screenshot TikToks malam hari ini, tag Instagramnya KOMY, Instagramnya Daniel Wiguna, dan juga Sukor Sekuritas ya. Dan kalian mungkin bisa masukin di situ caption, komen, atau mungkin hal-hal apa yang disebut sama KOMY atau mungkin dari Bro Daniel juga yang menarik ya teman-teman ya. Dan jangan lupa kalau kalian belum punya akun bisa buka di eform.sukorsekuritas. Oke, dan mungkin kira-kira ada satu pertanyaan lagi nggak nih yang mau lu tanyakan sama Bro MY sebelum nanti mungkin kita akan tutup TikToks kita malam hari ini. Oke. Satu pertanyaan terakhir nih, Bro Emi. Momentum apa yang sebenarnya bisa kita manfaatin di tengah kondisi market yang lagi kayak gini nih ya? Apa namanya, banyak yang jualan, intraday trading sampai di 7.100 gitu ya. Mau liburan seminggu gitu, dan untuk memulai kuartal kedua gitu supaya nanti at the end of Q2 kita bisa portonya lebih baik lah, Bro Emi. Wah ini susah nih pertanyaannya Bro Daniel. Aku mesti mikir tuh. Yang susah disiapin yang terakhir, Bro. Soalnya aku sendiri di Q2 aku condong ini, karena aku tuh kesan ini tuh nggak suka lompat-lompat, Bro Daniel. Jadi danaku yang ada saat ini sektor yang aku masih suka big banks, tapi aku sendiri nggak expect kalau pembelian big banksku di akhir Q2 bakal profit. Aku hanya pengen kayak punya dana parkir satu biar ngelawan inflasi, kedua biar bisa ngelawan deposito atau indeks. Nah, menurutku itu bisa. Nah tapi my next dana parkir, dana cashku itu aku bakal gede di komoditi. Berdasarkan yang ada, karena aku ngelihat makro, kemudian kita ngelihat gold yang tinggi, lalu kayak perbankan tuh kayak banyak yang nanya kayak sektor retail Idul Fitri gimana. Kita tuh udah nggak bisa harapin domestic consumption, nggak bisa. Jadi kan ini kan baru pemilihan election ya. Kita tahu 02 menang, kemudian itu kan pasti bakal ada rapat baru, kemudian bakal ada kebijakan-kebijakan baru. Nah, target Pak Prabowo tuh GDP tuh 78% loh. Gila, itu 78% sih tinggi. Tapi dengan beberapa kebijakan seperti kayak ini apa sih? Kayak tax yang diubah, kemudian ngepush dari investment. Nah, so in the next years aku rasa
yang berkaitan dengan investment itu bakal kenceng semua tuh. Yang pasti kita adanya di tambang, kemudian di mining, kemudian kayak contoh yang paling baru di PIK, BSDE, ada PANI gitu kan. Itu industrial property itu akan lebih menarik gitu. Jadi yang consumption agak di rem, agak di skip menurutku, lebih cari ke yang investment. Industrial land salah satu kalau investment tuh dapat keuntungan tuh. Jadi kayak SSIA, kemudian eh, BES, Demas, Akra, nah itu menarik tuh. Pokoknya yang proksinya tuh ke investment karena target pemerintah ini nge-push ekonomi bukan dari domestic consumption. Justru domestic ini bakal berdarah-darah dulu sebelum menuju di GDP 7-8%. Untuk menuju itu perlu dengan investor foreign yang masuk Iya. gitu. Perlu dengan meningkatkan investment. Jadi proksi-proksi investasi, proksi-proksi foreign investment, nah itu yang dikonsenkan. Karena kalau nggak salah Prabowo itu niru India. Jadi defisit anggaran itu mau diperlebar dari 2%-an jadi 3%-an. Jadi itu mungkin bakal ada sedikit perubahan yang terjadi di market lah selama Q2. Iya, iya. Ada Oke, turbulensi 2 ke 3% ya. oke, dan kita Defisit udah pas. anggaran 2 ke 3%. Oke, siap. Ya, kita udah pas banget nih waktunya. Thank you banget ya Bro MY, selalu insightful dan seru nih kalau ngobrol-ngobrol sama lu. Thank you banget ya Bro Sama-sama buat Pak Yudek waktunya ya. udah Bro diluangkan buat Emi, thank dikasih you banget. Thank Thank you. you banget. Happy bisa ngobrol lagi sama Bro Emi. Sama-sama. Sehat-sehat terus, sukses terus ya Bro MY, dan buat teman-teman Amin. cuan trooper semua, sukses dan semangat terus ya kalian. Sampai ketemu lagi di TikTok kita selanjutnya. Bye-bye semuanya.